Halo, hari ini kita akan membahas tentang struktur algoritma percabangan secara lebih singkat. Oke, kita mulai. Coba kita lihat di codingan kita seperti ini, anak-anak, bahwa dulu kita mulai dengan pengkodean if. Salah satu keyword untuk membuat algoritma percabangan itu adalah dengan keyword if. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu nilai variabelnya, gitu kan? Nah, di sini kita punya variabel namanya nilai, value atau nilai dari variabel tersebut adalah 5. Nah, di sini dilihat ada keyword if. If, if, if itu dalam bahasa Indonesia kan jika. Jika nilai lebih besar dari 7, terus apa? Gitu kan? Apa yang dilakukan? Jika nilai lebih besar daripada 7, yang dilakukan adalah print lulus. Dilihat di sini, penulisan print ini agak menjerok ke dalam, yang menandakan bahwa print luas ini merupakan bagian dari if. Nah, bagian if gitu ya. Nah, ini akan dieksekusi, print lulus ini akan dijalankan jika kondisi yang ada di atas ini adalah sebuah kondisi bernilai benar gitu ya. Maka kalau misalkan seperti ini dengan misalkan ini saya ganti menjadi 8 gitu aja dulu. 8 kita jalankan, buka CMD seperti ini. Terus saya katakan PY spasi pola if di PY. Nah, yang keluar adalah nilai output lulus atau tulisan lulus gitu ya. Tetapi jika bagaimana nilai atau value dari variabel yang kita sorot ini kurang dari 7, dalam ini saya kasih nilai 5 misalkan seperti itu. Apa yang terjadi? Maka efeknya kan ini, maka tidak ada yang tercetak. Coba kita praktikkan ya. Kalau nilainya 8 tadi, yang keluar adalah lulus. Tapi kalau setelah kita ganti menjadi nilainya adalah 5, nah coba kita jalankan, tidak ada apa-apa yang keluar. Kenapa? Karena belum ada skema untuk menghandle atau menangani jika pernyataan di atas bernilai salah. Maka yang kedua, setelah kita pelajari tentang if, maka yang kedua kita pelajari tentang else. Nah, di sini else. Else dalam bahasa Indonesia kan artinya tetapi. Nah, ini sama seperti tadi, jika nilai lebih besar dari 7, yang dijalankan adalah print lulus. Ini akan dijalankan saat kondisi ada di atasnya bernilai benar. Kita sepakat ya, kalau belum sepakat nanti coba dilihat video sebelumnya. Di beberapa menit sebelumnya atau di beberapa detik sebelumnya. Nah, else artinya adalah tetapi. Nah, tetapi ini akan dijalankan saat pernyataan di atas ini bernilai salah. Nah, else ini mengeksekusi apa? Mengeksekusi print tidak lulus. Gitu ya. Print tidak lulus akan dijalankan jika kondisi yang ada di atasnya bernilai salah. Gitu ya. Nah, sekarang dilihat juga. Lihat lagi, tadi sudah kita bahas juga penjorokan print lulus dan print tidak lulus lebih ke dalam gitu ya, yang merupakan bagian dari if ataupun else-nya. Nah, kalau ini kita eksekusi, dibandingkan dengan pola if tadi, maka harusnya dengan nilai yang sama pastinya. Di sini coba kita pilih spasi pola if else. Nah, kalau seperti ini, yang keluar adalah tidak lulus. Kenapa? Karena sudah dihandle, karena sudah ditangani jika pernyataan salah seperti apa. Di mana? Di bagian else-nya. Gitu ya. Nah, tetapi bagaimana jika tidak cukup dengan dua kondisi? Misal kita akan mengkategorikan nilai menjadi beberapa kondisi atau beberapa kategori A, B, C, dan seterusnya. Maka tidak hanya cukup dengan if dan else. Kita butuh yang namanya elif. Nah, di sini pola pengkodean if, else, terus kita tambah lagi else if. Kalau dalam bahasa Python itu disingkat dengan elif. Tetapi jika, tetapi jika berarti tetapinya di sini ada syaratnya. Nah, yang pertama, kita tetapkan ini seperti tadi, variabel nilai sama dengan 8. Nah, if jika nilai lebih besar daripada 9, yang keluar adalah print A. Nah, di sini. Tetapi jika
nilai lebih besar dari 7 yang di-print adalah B. Pernyataan elif lebih besar daripada 7 ini akan dieksekusi asal pernyataan di atasnya, kondisi di atasnya bernilai salah. Gitu ya, baru ini akan dieksekusi. Nah, pernyataan yang selanjutnya adalah else if nilai lebih besar dari 5, print C, kalau misalkan lebih besar dari 5, ini akan dieksekusi jika pernyataan di atasnya bernilai salah. Ini juga sama, elif nilai lebih besar daripada 3, print D ini juga akan dieksekusi jika pernyataan di atasnya bernilai salah. Else berarti di sini akan dieksekusi jika pernyataan di atasnya ini, pernyataan nomor ke-13 atau nilai lebih besar daripada 3 bernilai salah. Masih ada ketergantungan. Kalau misalkan sudah benar di pernyataan if, maka elif sampai else tidak akan dicek. Itulah gunanya elif. Gitu ya. Dicoba. Kalau misalkan ini secara logika saja, coba kita pikirkan. Nilainya adalah 8. Kira-kira predikat apa atau kategori apa yang akan keluar? Ya, apakah A? Tentunya tidak. Kenapa? Karena 8 tidak lebih daripada 9 kan harusnya. Maka pernyataan ini bernilai salah, gitu kan? Nah, maka yang benar adalah pernyataan yang kedua. 8 lebih besar daripada 7. Betul kan? Oke. Maka yang di-print adalah B. Ya seharusnya nanti yang akan keluar adalah ya B itu. B ya spasi bola if, elif, else. Nah, yang keluar adalah B. Nah, tetapi coba kita bandingkan. Terus, apa bedanya ya kita menggunakan if dan elif? Bisa saja kita mengatakan di sini elif, kita ganti if, seperti itu, sampai else. Bisa saja, dan boleh saja. Dan ada beberapa kasus yang mungkin benar seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau kita ganti elif menjadi if, maka efeknya menjadi seperti ini. Pernyataan pertama tadi, if nilai lebih besar daripada 9, yang di-printkan adalah A. Gitu ya. Pernyataan yang selanjutnya adalah, di sini bukan lagi elif, tapi if. Jika nilai lebih dari 7, lebih besar dari 7, print B. Nah, if ini akan dieksekusi tanpa syarat, yang artinya adalah ini akan selalu dieksekusi. Entah pernyataan di atasnya bernilai benar, ataupun bernilai salah, pernyataan di bawahnya ini pasti akan terus dieksekusi. Kenapa? Karena if. Pernyataan yang nilai lebih besar dari 5, if nilai lebih besar daripada 5, terus diprintkan C, ini akan dieksekusi juga. Akan selalu dieksekusi. Pernyataan nilai lebih besar daripada 3, ini juga akan selalu dieksekusi. Tetapi, jika else yang di bawah ini akan dieksekusi jika pernyataan di atasnya bernilai salah. Kalau seperti ini kita perhatikan, maka semuanya if ini akan selalu dieksekusi. Maka jika nilainya adalah 8, kira-kira apa yang keluar? Apakah B saja? Coba kita praktikkan. Kalau misalkan kita pakai pool A, B, Y, bola if lagi, maka yang keluar tidak hanya B, C keluar, D dan keluar. Kenapa? Ya karena pernyataan ini bernilai benar. 8 lebih besar daripada 5, 8 lebih besar daripada 7, 8 lebih besar daripada 3. B, C, dan D akan keluar terus, gitu kan? Oke. Itulah bedanya antara elif dan else. Dan semuanya ini, baik itu if, elif, else, dan nanti kita akan bahas tentang switch case, akan cocok tergantung dengan algoritma apa yang kalian gunakan, yang kalian purpose untuk mencapai solusi dari masalah yang kalian hadapi, gitu ya. Oke, untuk kali ini kita cukupkan. See you.